sidang perkara perdata dengan nomor perkara 1189-PAW-tahun 2022-PAPTK akan segera dimulai. Kepada para pemohon dipersilahkan memasuki ruang persidangan dan memasuki tempat masing-masing. Tata tertib peradilan. Pihak peradilan mempunyai panduan tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang hadir dalam ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan semua pihak yang hadir di ruangan sidang. Pihak yang hadir di ruangan sidang harus mentaati apa yang disampaikan oleh hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang selalu menunjukkan rasa hormat kepada diskusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat kepada diskusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memberi bahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Pertama, senjata api. Kedua, benda tajam. Ketiga, barang pengedap. Keempat, peralatan berbagai benda yang dapat membahayakan orang-orang di ruangan sidang. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hadirin dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 1189 PAW-2022-PA Pontianak tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon Nada Asifah, Janawati dan Maimunah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, dari pemohon, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya Janawati datang bersama ahli waris lainnya, yaitu saudara saya atas nama Maimunah dan satu permohon yang tidak dapat hadir dikarenakan memiliki tugas di luar kota, dan saya bersama didampingi oleh kuasa hukum. Yang mana kuasa hukumnya? Saya yang mulia, yang atas nama Umar Said yang akan mendampingi para pemohon di dalam persidangan ini. Baiklah, kuasa hukum boleh perlihatkan surat kuasanya serta permohonan asli dan identitas para pemohon. Silakan maju. Baik, Pak Mohon, silakan duduk kembali. Baik, pemohon pertama, apa benar saudari yang bernama Janawati? Iya yang mulia. Tinggal di mana? Di Tanjung 2 yang mulia. Lahir di mana dan tanggal berapa? Pontianak 10 Agustus 98 yang mulia. Baik, pemohon yang kedua, apakah benar saudari yang bernama Maimunah? Benar yang mulia. Tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Raya 1 yang mulia. Lahir di mana dan tanggal berapa? Pontianak 15 Juli 1998. Oke, baik ya, datanya sudah benar. Dan kuasa hukumnya yang bernama Umar Said SHMH ya, yang beralamat di kantor Dr. Wahidin. Oke, siap. Baik, para pemohon, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, apakah pemohon sudah cukup atau ada perubahan yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Gimana kuasa hukum? Apakah cukup? Saya rasa sudah cukup, yang mulia. Baiklah, jikalau sudah cukup, gimana kuasa hukum? Apakah hari ini sudah siap menghadirkan alat bukti?
Yang mulia, mohon maaf untuk terkait hal ini, bukti yang belum bisa kami lengkapi pada hari ini yang mulia. Baik, kira-kira bukti apa saja yang kurang pada hari ini? Bukti yang kurang pada hari ini adalah surat kematian yang belum dilegalisir dan saksi juga belum kami persiapkan yang mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan melengkapi alat bukti dokumen dan alat bukti saksi pemohon sidang, maka kami akan tunda dan dilanjutkan kembali pada minggu depan pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 7 Mei tahun 2022. Baik, silakan datang kembali pada tanggal 27 Mei 2022 di PA Pontianak kepada para pemohon agar menghadapi kembali pada hari tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan selanjutnya sidang dinyatakan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 1189-PAW-2022-PA Pontianak dengan perkara permohonan penetapan ahli waris dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan bukti, dokumen, dan saksi. Bagaimana, apakah para pemohon sudah melengkapi dan sudah siap untuk mengikuti persidangan? Sudah siap yang mulia. Baiklah, kepada pemohon silakan berikan dokumen berkasnya. Maju, silakan maju depan. Baiklah, karena bukti dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan aslinya, apakah hari ini pemohon sudah siap untuk menghadirkan saksi? Sudah siap yang mulia. Baiklah, karena bukti dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan aslinya, apakah hari ini pemohon sudah siap untuk menghadirkan saksi? Sudah siap yang mulia. Apakah sudah mengisi belangko untuk saksi? Sudah semuanya yang mulia. Boleh serahkan kepada kami belangkonya. Sini. Sekarang Panitera boleh panggilkan saksi untuk masuk di ruangan persidangan. Kepada kedua saksi atas nama Iwan bin Abdullah dan Hari Rohayati binti Mat Ali dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum. Masih silakan. Selamat pagi saudara saksi. Pagi yang mulia. Bagaimana pada saksi, apakah sudah siap untuk menjadi saksi? Siap yang mulia. Saksi pertama, apakah benar yang bernama Muhammad Iwan bin Abdullah? Benar yang mulia. Dan saksi kedua, apakah benar yang bernama Haji Rohayati binti Mat Ali? Benar yang mulia. Apakah kedua saksi beragama Islam? Ya yang mulia. Baiklah, sebelum Anda bersaksi, kita akan melakukan sumpah terdahulu. Saudara saksi silakan berdiri. Ikuti perkataan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Silakan anggota satu untuk tanya. Saksi kedua diharapkan untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Silakan. Baik yang mulia. Oke.
Baik, saudara saksi pertama atas nama Iwan bin Abdullah, apa pekerjaan Anda? Notaris yang mulia, Apa hubungan saudara saksi dengan pemohon? tetangga dekat yang mulia, Apakah benar ibu dari pemohon telah meninggal dunia? benar yang mulia, Apakah benar ibu dari saksi mengetahui kapan dan apa penyebab almarhumah meninggal? yang saya ketahui itu sakit yang mulia, Apakah saudara saksi mengetahui mengapa para pemohon ada di sini? membenarkan ahli waris yang mulia, Apakah Anda kenal betul dengan almarhumah? ya benar yang mulia, Siapa nama suami dari almarhumah? Haji Romli yang mulia, Apakah betul almarhumah hanya memiliki 3 anak kandung? ya betul yang mulia. Oke, terima kasih. Oke. Silakan seksi pertama untuk keluar lebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk panitia panggilan saksi gitu. Masuk. Kepada saksi kedua atas nama Hari Rohayati binti Mat Ali dipersilakan memasuki ruang persidangan. Permisi yang mulia. Baik, saksi kedua, apa benar atas nama Hani Rohayati binti Mat Ali? Benar yang mulia, Apa pekerjaan Anda? sebagai ibu rumah tangga yang mulia. Apakah Anda kenal dengan para pemohon? Ya, kenal yang mulia. Lalu, apakah benar ibu dari pemohon telah meninggal dunia? Benar yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui kapan dan apa penyebab almarhumah ibu dari pemohon meninggal? Yang saya ketahui, almarhum meninggal pada tahun 2021 karena sakit yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa para pemohon hadir di persidangan ini? Untuk penetapan ahli waris yang mulia. Apakah saudari saksi kenal betul dengan almarhumah? Ya, betul yang mulia. Siapa nama suami dari almarhumah? Haji Romli yang mulia. Apakah betul almarhumah hanya memiliki 3 anak kandung? Ya, betul yang mulia. Baik, terima kasih. Gimana kuasa hukum? Apakah ada yang ingin tambahkan? Baik, terima kasih kepada yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah kapan atau penyebabnya kematian tersebut? Kapannya itu pada tahun 2021 dan penyebabnya itu sakitnya sakit jantung. Baik, terima kasih kepada saksi. Kepada yang mulia. Tidak. Oke, baik. Saksi silakan keluar dari persidangan. Baik yang mulia. Baiklah, untuk menunggu hasil keputusan, keputusan ini kami putuskan minggu depan pada tanggal berapa, Wanita? 4 Juni 2022 yang mulia. Silakan datang lagi pada tanggal 4 Juni 2022 di PA Pontianak kepada para pemohon agar menghadap kembali pada hari yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali ya. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 1199/BAW/2022/PA Pontianak tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun persidangan kali ini kuasa hukum yakni pembacaan keputusan penetapan ahli waris. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa perkara ini termasuk wewenang pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa
para pemohon ini telah menentukan dalil-dalil permohonannya. Para pemohon telah memberikan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P5 dan 2 orang saksi masing-masing yang bernama Saudara Muhammad Iwan dan Hanira Hayati. Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 telah bermaterai cukup, bercap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah diteliti. Ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialaminya, dilihat dan didengarnya, serta tidak satupun dari keduanya yang memiliki halangan untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ibu dari pemohon bernama Haji Siti binti Haji Suaib. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti ibu Haji Siti telah meninggal pada tahun 2021. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 ayah dari almarhum ibu yakni almarhumah Haji Siti yang bernama Haji Suaib dan ibunya dan ibu almarhum yang bernama Soleha dan keduanya telah meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti almarhumah memiliki suami yang bernama Haji Romli dan telah meninggal dunia sebelum almarhumah. Menimbang bahwa sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf C dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yakni beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 174 kompilasi hukum Islam, majelis hakim berpendapat para pemohon dan saudara kandung almarhumah adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Haji Siti binti Haji Suaib. Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dapat dikabulkan. Yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini. Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menetapkan ahli waris almarhumah Haji Siti binti Haji Suaib, yakni 1. Ini yang mendapatkan ahli waris 1. Nada Asifah binti Haji Romli sebagai anak perempuan. Yang kedua, Janawati binti Haji Romli, anak perempuan kandung. Maimunah binti Haji Romli, anak perempuan kandung. Yang keempat, Mahmud bin Haji Suaib sebagai saudara laki-laki kandung. Aminah binti Haji Suaib, saudari perempuan kandung. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 135.000. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan agama Pontianak pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Rahman MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Imam Azromi MH dan Intan Fajira MH sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Divita SH sebagai peneliti pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.
Maka dengan itu sidang kami tutup. Baik, untuk para pemohon, silakan melakukan registrasi yang telah kami sebutkan tadi di depan. Baik, Yang Mulia. Para majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan.